Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan, hari ini adalah pelajaran PKN, yaitu materinya tentang keberagaman suku bangsa, ya. Keberagaman suku bangsa, yang dimana di halaman 63 membahas materi itu, ya. Kalau sebelumnya tentang pengertian keberagaman karakter individu di masyarakat dan keberagaman ciri fisik, sekarang materinya adalah keberagaman suku bangsa. Indonesia memiliki banyak suku dan banyak bahasa. Dari sekian banyak suku, dari sekian banyak bahasa, dijadikan satu menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, ya. Anakku sekalian, yang dimana sembojannya bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Jadi perbedaan yang dimaksud dalam semboyan tersebut adalah keberagaman bangsa Indonesia. Pak Guru sudah dari tadi membahas tentang berbanyak suku dan bahasa, berbanyak perbedaan, keberagaman yang berbeda-beda. Tetapi kita saling menghargai dan saling menghormati antara suku satu dengan suku yang lain, ya. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku, bangsa, budaya, dan agama, ya. Ini sangat perhatikan baik-baik nih. Perbedaan itu meliputi bangsa, budaya, dan agama, ya. Mari kita pelajari satu persatu tentang keberagaman tersebut, ya. Di sini bangsa Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa. Suku bangsa adalah sekumpulan masyarakat di suatu daerah yang berasal dari satu nenek moyang. Sekali lagi, sekumpulan masyarakat di suatu daerah yang berasal dari satu nenek moyang. Nenek moyangnya hanya satu, oke? Tapi masyarakat satu wilayah itu hanya nenek moyangnya hanya satu. Suku-suku itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ya. Jadi suku-suku tersebut tersebar di semua pulau yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Suku, beda bahasa. Beda suku, beda bahasa pula. Tapi Pak Guru sudah katakan dari tadi, diikat menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Anakku sekalian, oke? Beberapa suku, bangsa, dan daerah asalnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, di sini. Di situ kita perhatikan Pak Guru kasih besar. Nah, udah jelas nih. Dari sebelah sini dulu. Suku Gayo dari Pulau Sumatera, suku Minang dari Pulau Sumatera, suku Jawa dari Pulau Jawa, suku Dayak dari Pulau Kalimantan, suku Bali dari Pulau Bali, suku Bugis dari Pulau Sulawesi, suku Asmat dari Pulau Papua. Jadi sebenarnya ini banyak suku-suku, ya. Satu pulau itu bisa aja banyak suku tuh, lebih dari 3. Jawa satu pulau lebih dari 3, iya kan sukunya, ya.
Tapi semuanya itu kita harus apa? Saling menyayangi dan saling menghargai. Ya. Kita lanjutkan kembali. Pak Guru jelaskan nih di sini. Asal daerah dan nama suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain Pulau Sumatera, yaitu suku Melayu, suku Batak, dan suku Minang. Ya, sudah jelas di sini. Oke, Guru perbesar. Yap. Suku di Pulau Kalimantan, suku Dayak, suku Banjar, dan suku Kutai. Di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Manado, suku Makassar. Saya yakin di setiap kelasmu pasti ada berbeda suku. Kebanyakan ada suku Bugis, suku Jawa. Ya, seperti itu. Pulau Jawa tidak hanya satu, melainkan tidak hanya satu suku maksudnya. Melainkan suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger. Ya kan? Ada 3 suku ternyata. Apalagi di Papua. Di Papua itu tidak hanya suku Asmat dan suku Dani saja. Ada suku apa? Lain pokoknya. Dan bahasanya pun lain. Berbagai suku di Asmat itu. Suku Moi. Orang Moi. Suku Maibrat. Orang Ayamaru. Suku Ayamaru. Orang Maibrat. Ya. Inawatan yang terletak di Temi. Suku Temi Nabuan ada lagi. Ya. Seperti itu. Makanya sekali lagi saya sarankan kita harus toleransi antar suku yang satu dengan suku yang lain agar tidak terjadi pertikaian. Kita harus saling menghargai, saling menyayangi agar Indonesia damai, tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Ya, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini ada gambar di mana di sini masyarakat di Pulau Papua berbenderakan Indonesia, Papua NKRI harga mati. NKRI itu apa sih Pak Guru? Orang nanyakan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah kepanjangan apa? Singkatan dari NKRI. NKRI harga mati. Seperti itu. Kemudian anak-anakku sekalian, di mana di Indonesia ini memiliki keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa adalah kekayaan bangsa Indonesia yang sangat-sangat berharga yang dimana kita harus menjaganya. Ya. Oleh karena itu kita harus merasa bangga dan bersyukur kita dilahirkan di Indonesia, di mana adat budayanya masih dijunjung sangat tinggi. Ya. Adat istiadat, ya, tata kramanya, kesompanannya antar suku satu dengan yang lain, menghargai satu dengan menghargai suku yang lainnya. Yang dimaksud merasa bangga, makanya kita harus merasa bangga dan bersyukur. Keberagaman suku bangsa harus membuat bangsa kita semakin kokoh atau kuat. Kita tidak boleh saling memusuhi hanya karena berbeda suku. Kita harus saling menghormati keberagaman suku bangsa. Ya. Di situ kita harus saling menghormati. Pak Guru saling menghargai, saling menghormati. Pak Guru sudah sampaikan dari tadi. Saling menghargai, saling menghormati. Ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali anak-anakku sekalian. Keberagaman suku bangsa harus membuat bangsa kita semakin kuat yang tadi Pak Guru bilang. Berikut cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai keberagaman suku bangsa. Ya. Yang pertama, ini perhatikan Pak Guru kasih perbesar. Nah, bermain tanpa membeda-bedakan asal suku teman. Nah, dalam lingkungan kalian, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, kita tidak boleh
membeda-bedakan asal suku teman kita, melainkan kita menghargainya agar kita berteman lebih baik, lebih akrab, seperti itu. Yang kedua, saling membantu tetangga tanpa membeda-bedakan asal suku. Contohnya seperti apa Pak Guru Jolin? Nah, di sini ada sebuah contoh saling membantu tetangga tanpa membeda-bedakan suku. Contohnya, ada tetangga kita hajatan di sebelah. Hajatan itu membuat pesta. Pesta apa? Pesta pernikahan. Nah, kamu itu orang dari suku Jawa. Sedangkan yang mempunyai hajatan dari suku Makassar. Apakah kita tinggal diam saja? Tidak. Kita harus membantu. Dengan cara apa? Ya, kalau ada yang pasang tenda, kita bantu pasangkan tenda. Ya kan? Kalau di Kabupaten Sorong, anak-anakku sekalian, contohnya di satu komplek itu ada hajatan pesta pernikahan anaknya. Ya, di situ warga komplek itu berbondong-bondong dan membuat sebuah tim untuk membantu acara pesta tersebut berjalan dengan lancar. Diberikan tugas masing-masing pada saat hari hanya lagi. Tapi kalau pada saat memasangkan tenda, sama-sama juga gotong royong. Setelah pas acara dimulai, ada bagiannya sendiri. Bagian cuci piring ada, bagian masak ada, bagian melayani makan ada, bagian mengambil piring habis makan juga ada, bagian untuk melayani tamu datang juga ada, bagian untuk parkir pun ada. Seperti itu. Itulah kita mengapa harus saling menghargai satu sama lain, karena menghargai itu sangat nyaman dan sangat indah kita lihat. Ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah tidak merasa suku bangsa paling hebat. Nah, tidak bersombong diri. Suku saya itu paling hebat sudah, tidak ada yang lain. Oh, itu tidak benar. Itu salah. Sikap yang sombong akan dibenci bukan hanya suku yang lainnya saja. Tidak saja jauh, tetangga saja. Kalau kamu sombong, tetangga pasti akan kurang baik atau kurang suka sama kamu. Karena apa? Dengan sikap kamu sombong, semena-mena, kalau ada apa-apa di rumah, ya tidak ingin juga ya. Tidak ingin terjadi seperti hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba saja ada butuh pertolongan, masa sukumu datang ke sini? Kan nggak mungkin. Tetangga dulu yang datang menolong kamu. Seperti itu. Jadi sesama suku, walaupun berbeda dengan suku yang lain yang tempat tinggalnya berdekatan sama kamu, menghargai. Jangan menyombongkan kalau suku Jawa ini andalan, suku Makassar ini andalan, suku Papua itu lebih hebat. Oh, tidak boleh seperti itu. Itu perbuatan yang tamak, tidak baik untuk kita contoh, ya. Itu tadi tentang penjelasan keberagaman suku bangsa yang dimana Pak Guru sudah jelaskan panjang lebar. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk kalian dan wajib ditonton. Wajib. Setelah nonton jangan lupa komentar. Ya, Pak Guru cek itu. Masa di YouTube saya cek itu hanya dari 66 atau 65 siswa, yang nonton hanya 35. Ya kan? Harus ditonton. Itu materi. Jangan sampai pada saat ulangan nanti keluar, ujian nanti keluar. Kenapa saya suruh untuk menontonnya? Bukan materi ini saja, semuanya harus ditonton, ya. Pengetahuan itu sangat penting anak-anakku sekalian. Apalagi kalau masih dasar, sekolah dasar, kelas 3. Kalian harus banyak-banyak menampung pengetahuan tersebut. Ya ini kayak gini, pengetahuan umum. Harus tahu. Dasarnya sudah tahu tentang pengetahuan
yang diberikan oleh Pak Guru, Bu Guru pasti ke depannya dipakai pada saat dewasa nanti kalian. Tidak mungkin tidak. Oh iya, Pak Guru Jolin itu pernah menanyakan kalau suku di Papua itu bukan hanya 2 aja, itu banyak sebenarnya. Tidak hanya 3, banyak. Di Jawa juga tidak hanya suku Jawa saja, melainkan suku Jawa apa begitu, suku-suku apa kayak gitu. Bahkan di Sumatera juga bukan hanya 2 atau 3 saja, lebih dari 2 atau 3. Kalimantan lebih dari 1. Contohnya seperti itu, ya. Itu saja penjelasan dari Pak Guru Jolin, semoga sangat bermanfaat penjelasan ini, materi ini, ya. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.